Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membahas cara penyelesaian perkalian pecahan persen. Pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai cara penyelesaian perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan desimal. Bagi yang sudah lupa, bisa dibuka kembali ya videonya. Untuk perkalian pecahan persen ada 5 macam atau 5 bentuk soal. Yang pertama, perkalian pecahan persen dengan pecahan persen. Yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan persen. Yang ketiga, perkalian pecahan campuran dengan pecahan persen. Yang keempat, perkalian pecahan desimal dengan pecahan persen. Dan yang kelima, perkalian pecahan persen dengan bilangan asli. Kita bahas satu persatu ya. Perkalian pecahan persen dengan pecahan persen. Kita lihat contoh soalnya. 25% dikali 20%. Langkah-langkah penyelesaiannya, ubah salah satu pecahan persen menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, hanya salah satu saja. 25% atau 20% yang ingin kalian ubah. Di sini saya memberi contoh 25% saya ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 25/100. Ingat, persen itu adalah per 100 dikali 20%. Mengapa 20% tetap? Karena kita akan menghitung hasil pada penyelesaian ini dalam bentuk pecahan persen. Langkah selanjutnya, seperti halnya dalam penyelesaian perkalian pecahan biasa, sederhanakan terlebih dahulu. Kita bisa menyederhanakan 25 dan 100. Kita bagi langsung saja dengan 25. 25 kita bagi 25 sama dengan 1, dan 100 kita bagi 25 sama dengan 4. Ada lagi yang bisa disederhanakan, yaitu 4 dan 20 dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Langkah selanjutnya adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan pembilangnya 1 dikali 5 dan penyebutnya hanya ada 1. Sehingga kita hitung hasilnya 5/1%. Nyatakan hasilnya sebagai pecahan persen. Sampai langkah ini sudah selesai cara penyelesaiannya. Tapi jika kalian ingin menyelesaikan atau mengubah ke dalam bentuk pecahan yang lain, pecahan desimal ataupun pecahan biasa, kalian bisa melakukan langkah ini. 5% sama dengan 5/100. 5/100 itu bentuk desimalnya adalah 0,05. Tapi jika disederhanakan bentuk pecahan biasanya, 5/100 kita bagi dengan 5, yaitu 1/20 untuk pecahan biasanya. Dan pecahan desimalnya adalah 0,05. Bentuk soal berikutnya adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan persen. Contoh soalnya adalah 2/5 dikali 25%. Langkah-langkahnya, ubah salah satu pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Kita lihat di sini bahwa 2/5 sudah merupakan bentuk pecahan biasa. Maka kita tulis tetap 2/5 dikali 25%. 25% kita tulis tetap 25%. Karena kita akan menghitung hasil akhir dari penyelesaian ini dalam bentuk pecahan persen. Langkah selanjutnya, sederhanakan terlebih dahulu. Adakah pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 5 dan 25.
Kita bagi keduanya dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 2 dikali 5 dan penyebutnya adalah 1. Hasilnya 10/1%. Kita nyatakan hasilnya sebagai pecahan persen. 10/1 sama dengan 10%. Jangan lupa tanda persennya ya. Kita bisa menyatakan bentuk 10% ke dalam bentuk pecahan biasa ataupun desimal. 10% sama dengan 10/100, bisa langsung kita tulis 0,1 untuk desimalnya, atau 10/100 kita hitung dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu dibagi 10 pembilang dan penyebutnya. Jadi 10/100 sama dengan 1/10 untuk bentuk pecahan biasa. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan persen. Contoh soalnya 3 1/2 atau 3,5 dikali 40%. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah ubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Kita ubah 3 1/2 ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7/2 dikali 40%. Karena kita akan menyatakan hasilnya dalam pecahan persen, maka kita buat tetap di sini persennya, yaitu 40%. Langkah selanjutnya adalah sederhanakan terlebih dahulu. Manakah yang bisa disederhanakan? Yaitu 2 dengan 40. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilangnya di sini adalah 7 dikali 20 dan penyebutnya hanya 1. Sama dengan 140/1%. Nyatakan hasilnya sebagai pecahan persen. 140/1 itu sama dengan 140%. Sampai di sini langkah penyelesaiannya udah selesai. Tapi bisa diubah menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa ataupun pecahan desimal. Dengan cara yang sama, 140% itu sama dengan 140/100. Pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, bisa kita bagi 10 ya. Jadi 140 dibagi 10 sama dengan 14, dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 14/10. Kalian bisa mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran, atau bisa langsung kalian ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 1,4. Perkalian pecahan persen dengan pecahan desimal. Contoh soalnya 30% dikali 1,4. Langkah-langkah penyelesaiannya, ubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini kita tulis 30%-nya tetap, agar hasilnya juga dalam bentuk pecahan persen. Dikali 1,4, bentuk pecahan biasanya adalah 14/10. Langkah berikutnya, sederhanakan terlebih dahulu. Manakah yang bisa disederhanakan? Di sini ada 30 dan 10. Bisa kita bagi dengan 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3, dan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 3 dikali 14 sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 1. Sama dengan 3 dikali 14, 42, dan penyebutnya 1.
Nyatakan hasilnya sebagai pecahan persen. 42/1 sama dengan 42%. Sampai di sini sudah selesai untuk langkah penyelesaiannya. Tapi jika ingin diubah menjadi bentuk pecahan biasa atau bentuk pecahan desimal, seperti langkah sebelumnya, 42% sama dengan 42/100. Bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21 dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi penyelesaian bentuk pecahan biasa adalah 21/50. Atau dari 42/100 kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,42. Mudah bukan? Bentuk soal yang terakhir adalah perkalian pecahan persen dengan bilangan asli. Contoh soalnya 25% dikali 3. Sebenarnya kalian bisa langsung menghitung 25 dikali 3 sama dengan 75%. Atau kalian bisa menggunakan cara panjang atau cara runtutnya dengan mengubah bentuk pecahan persen dan bilangan asli ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah 25% menjadi 25/100 dikali 3 kita ubah menjadi 3/1. Sederhanakan terlebih dahulu. Tapi di sini kita membuat penyebutnya tetap 100 agar lebih mudah mengubahnya ke dalam bentuk persennya. Kita langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 25 dikali 3 dan 100 dikali 1. Kita peroleh 75/100. Kita bisa menyatakan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa, desimal, atau persen. Di sini 75/100 sama dengan 75% ya. Tapi bisa kita sederhanakan ketika kita ingin mencari hasil dalam bentuk pecahan biasa, yaitu bisa langsung dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 25, kita peroleh hasilnya 3/4. Jadi 75% itu sama dengan 0,75 dalam bentuk pecahan desimal, atau dalam bentuk persennya kita tulis 75%. Dan bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Mudah bukan? Demikian tadi cara penyelesaian perkalian pecahan persen. Semoga mudah dipahami ya. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.